Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan membawakan materi Abraham Maslow yang beranggotakan saya Trinurrohmah Berliani, Along Cike, Handal Panggayuh, Pandu Demokrasi, dan Syahyani Fatkah Istiqomah. Yang pertama, di sini ada biografi dari Abraham Maslow. Lahir 1 April 1908, Brooklyn, New York. Meninggal pada 8 Juni 1970, California. Abraham Maslow merupakan seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Maslow menyadari bahwa behaviorisme dan psikoanalisis yang mengembangkan teori berdasarkan penelitian binatang dan orang neurotik tidak berhasil menangkap keajaiban nilai-nilai kemanusiaan. Abraham Maslow akhirnya menjadi orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Kekuatan yang pertama psikoanalisis, dan kekuatan kedua ada behaviorisme. Piramida Abraham Maslow. Maslow membagi hierarki kebutuhan dalam 5 tingkat dasar kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan biologis, terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh relatif konstan. Kebutuhan ini sangat penting karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer. 2. Kebutuhan keamanan. Ketika semua kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keamanan dapat menjadi aktif. Orang dewasa kurang memiliki kesadaran keamanan yang merupakan kebutuhan kecuali pada saat darurat. Anak-anak memiliki kesadaran keamanan lebih sehingga sering menampilkan tanda-tanda rasa aman dan perlu aman. 3. Kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan. Ketika kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologis terpenuhi, yang berikutnya kebutuhan untuk cinta, sayang, dan kepemilikan sosialis dapat muncul. Maslow menyatakan bahwa orang memenuhi kebutuhan ini untuk mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan. Ini melibatkan menerima cinta, kasih sayang, dan memberikan rasa memiliki. 4. Kebutuhan untuk harga diri bisa dipenuhi melibatkan kebutuhan untuk diri sendiri dan untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk tegas, berdasarkan tingkat tinggi stabil diri dan rasa hormat dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri dan merasa berharga sebagai orang di dunia. Dan sebaliknya, ketika seseorang merasa frustasi, maka orang akan merasa rendah diri, tak berdaya, dan tidak berharga. Maslow mengatakan bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan lain seseorang yang harus dilakukan karena sudah menjadi takdir sejak ia lahir. Contoh, seseorang musisi harus bermusik, seniman harus melukis, dan penyair harus menulis. Kebutuhan ini membuat diri mereka merasa dalam tanda-tanda kegelisahan. Orang itu merasa di tepi, tegang, kurang sesuatu, singkatnya, gelisah. Jika seseorang lapar, tidak aman, tidak dicintai atau diterima, atau kurang harga diri, sangat mudah untuk mengetahui mengapa orang itu menjadi gelisah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Konsep tujuan hidup sebagai motivator ini mirip dengan konsep assertive self dari Jung, kekuatan kreatif self dari Adler, atau realisasi diri dari Horney.
Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami, yang dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia mempunyai potensi dasar yang positif. Di samping itu, manusia juga mempunyai potensi dasar jalur perkembangan yang sehat untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi, orang yang sehat adalah orang yang mengembangkan potensi positifnya mengikuti jalur perkembangan yang sehat, lebih mengikuti hakikat alam di dalam dirinya, alih-alih mengikuti pengaruh lingkungan di luar dirinya. Oke, yang pertama yaitu pengembangan diri. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena mereka takut menyadari kelemahan dirinya sendiri. Masyarakat dapat mendorong atau merintangi aktualisasi diri. Sekolah misalnya dapat mendorong siswanya mengejar aktualisasi diri dengan memberi siswa kepuasan perasaan aman, kebersamaan, dan esteem. Maslow mengemukakan 2 jalur untuk mencapai semua tingkat kebutuhan hierarkis dan jalur pengalaman puncak. Yang kedua yaitu ada pengalaman puncak. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa banyak orang yang mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak, suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik dan fisiologi. Suatu keadaan di mana seseorang mengalami ekstasi keajaiban, terpesona, kebahagiaan yang luar biasa, seperti pengalaman keilahian yang mendalam, di mana saat itu diri seperti hilang atau mengalami transendensi. Pengalaman puncak itu bisa diperoleh dari mengalami sesuatu yang sempurna, nyata, dan luar biasa, menuju keadilan atau nilai yang sempurna. Sepanjang mengalami hal itu, orang merasa sangat kuat dan sangat percaya diri. Pengalaman puncak itu mengubah seorang menjadi merasa lebih harmoni dengan dunia, serta pemahaman dan pandangannya menjadi lebih luas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi kepribadian. Yang pertama yaitu sindrom kepribadian. Unit utama dari kepribadian adalah sindrom kepribadian atau personality syndrome. Sejumlah sifat-sifat yang berbeda seperti tingkah laku, persepsi, pikiran, dorongan untuk berbuat, dan lain-lain yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan muncul bersama-sama. Nah, Maslow meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri atau self-esteem, sindrom keamanan atau security, dan sindrom kecerdasan intelektual. Baiklah, yang kedua yaitu ada kekurangan dan menjadi, defisiensi atau being. Menurut Maslow, orang yang berhubungan dengan dunia luar dalam 2 bentuk, alam kekurangan dan alam menjadi. Alam kekurangan atau di realm adalah di need, bisa berwujud di love, di value, dan di lainnya. Merupakan bentuk hubungan di mana orang terlibat dengan kegiatan memuaskan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar hidup, orang berusaha untuk mengatasi atau menghindari kebutuhan kekurangan seperti makan, minum, tempat istirahat. Alam menjadi be realm adalah be need, bisa berwujud be love, be value, dan be lainnya. Bentuk hubungan alam menjadi adalah hubungan orang dengan dunia luarnya sesudah kebutuhan dan motif dasar terpenuhi. Orang kemudian terlibat dalam kegiatan mengembangkan aktualisasi diri dan memperluas eksistensi. Selanjutnya yaitu unsur pelengkap. Unsur pelengkap ini ada 3, yaitu kebutuhan estetis, kebutuhan kognitif, dan kebutuhan neurotik. Yang pertama kita bahas yaitu kebutuhan estetis. Kebutuhan ini identik dengan seseorang bertipe perfeksionis yang menginginkan keteraturan dan segala sesuatunya harus berjalan dengan baik. Mereka menganggap segala kehidupan adalah unsur-unsur estetika atau seni. Mereka juga tidak menyukai kekacauan, keburukan, dan penyimpangan sosial. Yang kedua yaitu kebutuhan kognitif, yakni kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang belum pernah ia ketahui sebelumnya, identik dengan sifat-sifat yang misterius, kreativitas tinggi, pencarian kebenaran akan suatu hipotesa, lebih mengutamakan sisi kebenaran yang mutlak. Kebutuhan ini apabila pada waktunya tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan patologi berupa rasa skeptisisme, kenaifan, dan sinisme terhadap pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang bersifat non-produktif, bersifat reaktif akan segala sesuatu, kecemasan apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak sesuai dengan impian semula. Misalnya, seseorang yang pas-pasan merasa gagal untuk menunjukkan performa terbaik karena kalah bersaing, maka ia akan berusaha menjilat atasan agar atasan selalu memujinya dan menimbun kepercayaan padanya.
Pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi. Aplikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu Personal Orientation Inventory atau POI, yang kedua neurotik, dan yang ketiga psikoterapi. Personal Orientation Inventory adalah tes yang disusun Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Strom melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif dengan menilai nilai-nilai dengan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. POI mempunyai 2 skala utama dan 10 subskala. Yang kedua yaitu neurotik. Menurut Maslow, manusia itu lahir dengan keinginan dasar, berkembang sehat, dan bergerak menuju aktualisasi diri. Apabila gagal dalam mengembangkan keinginan dasar tersebut, maka akan menimbulkan neurosis dan perkembangan abnormal. Penderita neurotik adalah orang yang terhalang atau menghalangi diri dari memperoleh kepuasan kebutuhan dasar mereka sendiri, dan halangan itu akan menghentikan gerak maju menuju aktualisasi diri. Dan aplikasi yang terakhir yaitu psikoterapi. Teori ini dapat diaplikasikan dalam psikoterapi. Menurut Maslow, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Suasana terapi harus melibatkan perasaan jujur, saling percaya, dan tidak defensif. Suasana itu juga mengizinkan ekspresi yang kekanak-kanakan dan memalukan. Seorang terapis harus mampu memuaskan kebutuhan dasar klien, tetapi terapi yang efektif harus maju lebih jauh. Klien secara umum didorong untuk menampilkan nilai-nilai yang berhubungan dengan perkembangan positif.